Ini kita harus pakai sarung tangan. Nah, ini contoh janin yang sehat. Sentuh aja. Nah, nih. Nah, ini contoh janin yang sehat. Ada titik putih dan ada urat-urat kecil, urat-urat halusnya itu berarti ini sehat semua telurnya. Ya mudah-mudahan atasnya juga bagus, cakep. Amin. Makasih buat Bro Enses, apa kabar? Semua kita semua tetap sehat. Inilah vlog kedua yang sebelumnya lanjutan yang kemarin. Ya, di sana banyak detail ya istilah kesadaran reptil lah, buat mungkin reptil itu kayak perawatan reptil kayak gimana. Nah kemarin nih kameramen ini anak saya Rafa, dia yang megang kamera. Untuk sesi yang kedua dan sesi pertama, sesi kedua dan pertama dia pegang kamera. Jadi mohon maaf kalau gambar agak goyang-goyang dikit atau agak rusak-rusak dikit, jadi karena kameramannya masih belajar. Oke, saksikan vlog kedua ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, karena itu bahan bakar kami, proses semangat kami biar bikin vlog yang lebih bagus dan lebih oke punya. Salam reptil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan ya, Bro Enses yang cantik dan baik hati, tidak sombong. Ini Mami Sinodon yang kemarin bertelur. Tutup lagi dok, bentar. Aku mau pindah ke situ. Soalnya alangnya agak kotor, jadi kita harus bersihin dulu. Wow. Nah, pakai yang itu yang merah. Ini? Ya, yang ini nggak bisa. Safety. Karena ini mereka pun tahu. Safety. Karena kalau di plastik terganggu deh, goyang buntut kayak gonya mama. Lihat jumbo 2 meter kurang lebih ini. Ntar nanti kita bahas di vlog yang akan datang ya. Boyga Sinodon ini. Wes. Sebenarnya gampang kok melewat ini. Dia cuma makan telur atau burung kulit juga bisa. Ini udah juve, udah dewasa. Ini betina. Nah ini kemarin bekas shedding tuh, bekas kena parasit, dikelope akhirnya berhasil mulus lagi. Ya Bro Enses nih sudah selesai mandi, ularnya pun sudah tenang. Karena biasanya ular kena air begini ya tenang lah mereka. Lagi ular ini kayak senang banget berendam di air gitu, benar-benar senang berendam di air. Ini kemarin baru selesai proses shedding, nyiapin masnya. Ya kalau kira kondisi begini mah pegang pun oke lah, karena mereka agak kalem kalau udah kena air. Ini masih baby up, makanya pun sebenarnya cicak, tapi kemarin saya kasih cicak malah cicak dia matiin doang. Saya kasih tigis putih digigit doang, nggak dimakan. Saya pikir wah kayaknya udah mulai makan ini nih burung prit. Ini udah galak nih. Ini galak nih. Air udah mandi, ada tempat sendiri. Ini mau dimandiin. Ini Mami Sinodonnya kita mandiin. Terus sampai aja masih mau. Ini Mami Sinodonnya kita mandiin. Tetap safety ya, karena kondisinya ini masih belum pernah saya pegang, belum pernah saya handle tuh lah. Kalau lagi merasa terganggu lah, goyangan buntutnya tuh. Jadi begitu tuh, seperti kayak gonyo juga sama. Jadi goyang-goyang tuh. Kalau dia merasa terganggu, oke, angkat badannya, siapin di sini. Bok, agak ringkih kalau masalah air. Garing kipang ya paling ya itu gak ada air dan nanti dipasti boleh kotoran. Agresif. Agresif cuma takut air ularnya. Takut air. Wih.
hasilnya belum itu. 3 dah. Oke, karena Simper dan Cimasnya dia saatnya makan, ya kita kasih burung berit makanan dia. Ini maaf ya, bukan kita nggak sayang binatang, tapi Emang ranting makanannya seperti itu. karena siklus makanannya seperti ini, siklus makanan jadi dari mulai pemangsa, predator utama, dan nah ini burung beritnya saya gundulin terpaksa karena takut terbang. Dan ini kita pilih yang itu. Taruh aja sini, makannya agak enak. Nggak kayak sini, Enggak Lari disuapin itu ini. lari. nggak bisa disuapin. Biar ini. Taruh aja. Biarin. Nih, biarin dulu. 3. Oke bro Enses, ini waktunya kita angkat mami sinedonnya. Ya pelan-pelan ya, karena kemarin dia habis shading. Cakep sih, selesai shading juga. Ini udah bisa kita tangkap karena biasanya udah kena air, udah nggak terlalu agresif. Ini udah cakep banget. Lihat, jumbo, size jumbo, ini betina. Nah, kemarin nggak tahu yang gendong telur, ya dapat bonus telur. Masih bau ini apa, bau diri dia. Ayo masuk, ayo masuk. Ayo masuk. Ini semuanya hewan yang jenis bioga itu nocturnal semua kan ya. Dari mulai Simper, Cinmas, Cinodon, terus Moltu, sampai ke Jenderal biji juga dia nocturnal juga. Kameraman itu tahu kenapa sih? Ini dari atas ini, Ayam. masuk ini, bisa rapin lah. Oke, daerah Boiga Moltu Molte. Masih malu-malu. masih baby up, masih kecil. Dia ngumpet. Nah ini Nah, Boiga Moltu. Ya kita ambil aja pelan-pelan ternyata. Cuman dia agak takut air juga sih sebenarnya. Oke pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, agak takut air juga karena kondisinya ini di dalam. Kalau yang udah gede kan santai. Air ada, oke. Jadi spray. Nah, fungsi spray ini sebenarnya karena ini masih bayi, biasa di alam tuh dia biasa minum lewat tetesan embun. Jadi kita spray ya 2 hari sekali atau sehari sekali pun bisa. Gunanya karena dia nggak bisa minum langsung dari tempat air. Jadi biasanya dia minum di badan dia tuh ada tetesan air yang kita spray tuh. Nah dia biasa minum lewat situ dia. Sebenarnya sih kalau luar baby ya repotnya begitu. Makanya pun repot cicak. iya. Itu nyarinya. Kondisi sekarang kan cicak agak susah ya, Bro Enses. Iya. Belum lagi nangkapnya. Kondisi lingkungan mempengaruhi juga, polusi udara, polusi suara. Jadi istilahnya cicak itu sebenarnya bukan barang langka, banyak, tapi kita bukannya nggak bisa dapetin, cuman susah buat nyari, buat ngambil itu susah karena kadang dia udah ada di atas. Ya paling kita bisa paling dapat 1-2 biji ya kita kasih buat makan dia. Ini kemarin gua kasih 2 nih cicaknya. Tuh udah habis kan, berarti bisa makan dua-duanya. Ya gitulah, kalau nama baby masih pemalu, tapi sebenarnya dia mau makan. Penting judulnya kalau udah lancar makan udah alhamdulillah. Yang penting kita jaga tetap lancar makannya itu. Ini naik kayaknya. Ya emang iya, ini belum begitu ke air. Apa tuh di atas? Di atas dia. Ya oke, masih berapa lama? Karena tahu sendiri lah Boyge emang agak susah. Akhirnya karena daya stresnya lumayan tinggi. Dia punya tingkat kesetresannya lumayan tinggi. Jadi ya oke lah. Ini kita tetap serendam di airnya.
Ya, oke. Samping kanannya. Oke, dah. Tutup. Nah, yang terakhir itulah Ini Rafael nggak? si Rafael paling kotor sendiri kandang terakhir makanya. Dah, 3, 2. Dia gak jelas Mama. Oke Bro Yanses, ini terakhir nih logo dari master dari apa Reptil. RNFT si Rafael. Terakhir kita mandikan karena paling kotor. Paling kotor. Dia baru selesai shading kemarin. Sekali. Ya kalau ngambil netik itu harus dari badannya, jangan kepala. Wih, napasnya. Kotor, tapi dia senang kok berendam. Makanya paling terakhir dia. Dia nggak bisa paling pertama, paling kotor masalah netik itu paling kotor. Udah dah, udah cukup. Kotorannya lihat. Wah, Rafael. Ini cepat. Nggak bisa ini, nggak bisa. Ini kalau pakainya tikus, kandangnya emang untuk kusnya ya lebih bersih. Cuma kita kan misalnya daripada kita aja istilah bosan makan satu jenis doang kan bosan kan. Iya. Ya, kita imbangin pakai tadi pala ayam, terus anak burung, anak ayam atau burung puyuh. Biasa kita jangan dicuci aja cuci. Karena bau. Dia pesing. Kalau ada itu pesingnya paling terkenal, Dik. Pesingnya paling terkenal. Karena paling gampang ditandai itu ya air sendiri ya. Di alam air sendiri itu paling gampang kalian. Berarti ini ada etik. Oke, kita bersihin dulu ya di bawah. Oke, ini masih bukan. Berarti karena agar ini sudah kita di rumah saja. Libur ya, jangan di kandang, kita kasih pakan ular kita sampai istilahnya jangan sampai kelewat siang. Kita udah merah, ya kita tanggung jawab kita juga sih. Buat kasih kesejahteraan buat dia, kenyamanan itu buat dia. Ya, kering. Dikasih kertas saja. Karena kalau untuk kandang-kandang kayak gini gampang ya, bekas lah. Setting kandang pun gampang kalau rakitnya, nggak terlalu macam-macam. Dan dengan buah iga yang semuanya arboreal, jadi tidak semuanya dia harus dikasih ranting. Kalau nggak dikasih ranting ya agak stres gitu. Biasanya karena ngecek buah iga itu gampang susah. Dan karakteristik ular juga, kalau ularnya oke, dan ularnya dia istilahnya awalnya itu oke ya, sehat sih, biasa sehat, lancar makannya. Tapi kalau awalnya ularnya gampang stres ya, itu resikonya. Dan satu lagi, kalau kita miara gonyosoma, kita 2 kali miara gonyosoma, itu kematian mendadak sering terjadi untuk ular gonyosoma. Karena biasanya kita nggak entah karena dia stres atau gimana, tentu sering banyak timbul kematian mendadak dari ular gonyosoma itu sendiri. Ya kita kiper juga pasti tahu lah, di samping ular itu memang galak, agresif, jadi itu salah satu kendalanya. Dead silentnya itu yang tingkat persentasenya sangat besar. Karena dead silent itu kita nggak tahu, atau ular itu malam ini sehat atau besok atau udah meninggal, udah mati. Kita juga sebagai juga mesti waspada, mungkin karena virus atau bakteri atau apa. Jadi biasanya dead silent itu yang lebih parah, menyerang ular gonyosoma. Saya 2 kali ngekip ular gonyosoma itu biasa dead silent. Walaupun kondisi ularnya sehat, tapi dead silent itu presentasinya gede buat ular gonyosoma. Jadi hati-hati buat yang Gapila yang ngekip ular gonyosoma. Dead silent itu paling kita nggak mau lah sampai terjadi dead silent, karena kita tahu kondisi ular itu sehat atau besokannya tanpa sakit tanpa apa, akhirnya
gitu langsung mati, nggak ada. Itu yang kita takutin. Oke, kandangnya udah siap bersih. Kita kasih air karena simple lah, biar ular tuh simple, nggak dapat miara hewan yang lainnya kayak iguana atau yang lain pun pasti tahu sendiri kan dapat. Ini mah cukup simple. Nah, udah rapel bersih. Nah, kita poles dengan daun ini biar dari kulitnya makin kinclong. Ini bagus banget ini, bagus banget buat bikin ular kulitnya makin kinclong, makin ini baru selesai makannya. Sebenarnya nggak boleh sebenarnya pegang seperti ini baru selesai makan, karena proses pencernaan dia belum komplit. Apa yang di sini tuh masih bentuk utuh, jadi biasanya nantinya pasti mengganggu buat pencernaannya. Jadi untuk yang lainnya kalau selesai makannya baru bisa sih ya sebelum makan lah. Ini karena memang udah waktunya dia makan ya terpaksa saya harus kasih makan dulu, soalnya biasanya ular yang belum makan tuh lebih agresif, biasanya lebih benar galak daripada ular yang tidak kita kasih makan. Dan ya, keseharian reptil kita berusaha buat tuh biar kita tuh nyaman mungkin. 3. Proses udah kita mandiin, kita bersihin kandang-kandangnya, ya kita susun lagi lah dari awal meletak kandangnya. Ini karena ini ular ini sering sering keluar tanpa izin, istilahnya atau pintunya kebuka sendiri ya, yang terpaksa kita tahan karena bekas sundulan itu ada tuh di atas kepalanya tuh, dingin dulu kandang, mungkin kandang itu kebuka sendiri kuncinya, jadi ada keluar. Saya salah satu antisipasi ya terpaksa kita talin lagi biar kencang, karena kita nggak mau kalau ular ini sampai mengganggu keselamatan orang lain. Kita boleh selain merasa wah ular ini lah mau ini ya, tetaplah namanya kenyamanan orang kita harus utamakan juga. Jadi kita nggak egois, ya reptil harus nggak boleh egois lah, walaupun egois tapi untuk yang ular ya oke lah, tapi untuk dari masyarakat luas jangan, karena efeknya gitu dia nanti. Udah selesai, kita balik lagi ke kandangnya ini. Dan ini burung-burung, coba aku mau kasih burung ini tidurnya, biasa aku kasih telur kan, burungnya satu coba biar ada apa, biar ini makannya biar ini apa, biar ada selang-seling makannya. Udah oke, kayaknya udah cukup ya hari ini. Kita udah bersih kandang, kita benar-benar nggak melakukan kegiatan atau juga di luar rumah, cukup stay at home atau tetap di rumah karena kondisinya dan situasi keadaan sekarang yang tidak mungkin untuk buat kita keluar rumah. Tolong jaga buat yang lainnya, tolong jika memang perlu keluar untuk 1-2 bulan oke lah, tapi untuk hal yang di luar kebutuhan pentingnya nggak bisa, jangan, karena virus itu nggak kelihatan dan virus itu juga nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang, karena sekalian 0,0 milimikron istilahnya lebih kecil dari kutu, jadi kita nggak tahu tuh dia bisa nempel di mana aja, bisa nempel di benda, bisa nempel di tangan, bisa nempel di baju, di segala macam dia bisa nempel. Dan masa transisinya itu sekitar 14 hari. Jadi kenapa pemerintah mengatakan untuk 14 hari saja di rumah? Itu demi pertama memutuskan rantai perkembangan virus itu sendiri, dan kedua jika orang itu terkena atau istilahnya masuk virus ke dalam badan dia, nah imun itu akan melakukan perlawanan selama kurang lebih 14 atau sekitar seminggu sampai 14 hari untuk mencegah virus itu berkembang. Umumnya yang terjadi orang merasa anggap enteng. Kita lihat sekarang kondisinya dari mulai 100, 200, 300 sampai 500 korban virus itu kita merasa enteng virus ini. Tapi efeknya
semuanya kena, dari mulai miskin, dari mulai kaya, dari mulai pejabat, dari mulai presiden, dari mulai rakyat jelata, dari mulai supir, polisi, abri, semuanya efeknya kena. Oke bro, kita tetap jaga keluarga kita, tetap jaga kondisi badan kita juga. Ingat, kalau keluar yang penting-penting aja, cukup di rumah aja, segala kekuatan di rumah aja. Seperti inilah kita bersih kandang atau yang hal yang positif yang lainnya ya, supaya kita nggak jenuh juga walaupun di rumah. Nanti jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share untuk sebagai kita bahan bakar kita juga sebagai Semangat lagi bikin vlog dan yang edukasi yang lainnya. yang lebih oke, yang lebih maknyus lah buat kalian semua, Brances. Kita berdua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di vlog berikutnya. Jangan lupa RR Reptil. RR Reptil.